Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mempelajari materi di mata kuliah matematika keuangan, masih berkaitan dengan proses perhitungan depresiasi terhadap suatu barang. Setelah minggu lalu kita belajar bagaimana cara menghitung depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan besaran depresiasi dengan menggunakan metode satuan hasil produksi atau production output method. Perbedaan yang mencolok antara metode garis lurus dengan metode satuan hasil produksi adalah aktiva dengan biaya perolehan A dan umur manfaatnya N tahun, ada produksi, ada barang yang diproduksi dari mulai produksi tahun pertama, produksi tahun kedua, produksi tahun ketiga sampai dengan produksi tahun terakhir. Kita lambangkan jumlah unit produksi itu menjadi Q, Q1 untuk tahun pertama, Q2 dan seterusnya. Qn itu adalah tahun terakhir. Kita bisa menghitung tingkat penyusutan tiap satuan hasil produksi dengan menggunakan rumus R sama dengan A dikurangi S dibagi dengan Q. Seperti biasa, A ini adalah besar aktiva biaya perolehan awal, S ini adalah nilai residu, Q ini adalah penjumlahan dari hasil produksi setiap tahunnya. Kita bisa menghitung pula jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun keberapa, bisa dihitung dengan menggunakan rumus sigma D sama dengan R dikali dengan jumlahkan terlebih dahulu hasil produksi setiap tahun. Diminta kalau misalnya tahun kelima berarti sampai Q5, diminta misalnya tahun ketiga sampai dengan Q3. Dan terakhir, untuk nilai buku akhir tahun akhir kita bisa menggunakan rumus SK sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan sigma D tahun yang dituju. Oke. Ada 3 contoh yang saya sediakan, nanti kalian bisa pahami baik-baik. Contoh yang 77, misal seperti ini. Suatu aktiva diperoleh dengan 25 juta rupiah. Ini pasti sudah lambangnya dilambangkan dengan huruf A. Diperkirakan umur manfaatnya selama 6 tahun. Oke, kita dapatkan N-nya 6 tahun. Dengan jumlah produksinya 10.000 unit. Oke, berarti kita sudah dapatkan 10.000 unit, totalnya adalah kumulatif hasil produksi. Ternyata dari 10.000 unit itu berturut-turut diproduksinya ada 2.500, ada 2.250, ada 2.000, ada 1.750, ada 1.000 dan ada 500. Ini kalau kalian jumlahkan akan membentuk Q sigma Q atau 10.000 yang tadi. Dan ada nilai sisa uang yaitu nilai 5 juta rupiah, ini adalah nilai residunya ya. Dengan menggunakan rumus yang tadi bahwa beban penyusutan tiap hasil produksi dilambangkan dengan huruf R sama dengan A dikurangi S dibagi dengan Q. A-nya adalah 25 juta rupiah, nilai sisanya adalah 5 juta rupiah. Hasil produksi selama 6 tahun diproduksi yaitu 10.000 unit. Maka didapatkan untuk beban penyusutan tiap produksi tiap tahunnya adalah Rp2.000. Oke. Pertanyaan kedua, beban penyusutan pada tahun ketiga. Oke, tadi kita menggunakan berarti kalau beban tadi lambangnya huruf D, yang ditanyakan adalah tahun ketiga, maka D3. Sama dengan R dikali dengan Q3, langsung saja. Maka R yang tadi kita dapatkan Rp2.000 kali dengan Q3, jumlah produksinya adalah 2.000 unit ya, yang ini. Maka didapatkan beban penyusutan pada tahun ketiga adalah 4 juta rupiah. Mohon maaf, ada kesalahan, ini 4 juta rupiah. Dilanjutkan, jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ketiga. Ketika ada jumlah kumulatif berarti kita menggunakan sigma. Sigma D yang diminta adalah tahun keempat. Oke, maka kita dapatkan R sama dengan Q1, Q2, Q3, Q4 karena mulai dari tahun pertama sampai dengan akhir tahun keempat. Rp2.000 kali, nah ini sigma kan dulu, jumlahkan dulu dari mulai Q1 sampai Q4, maka kita dapatkan 2.000 dikali 8.500 yaitu 17 juta rupiah. Yang pertanyaan D adalah nilai buku.
Oke, untuk nilai buku kita masih menggunakan, nilai buku pada akhir tahun kelima kita masih menggunakan rumus sigma D terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke rumus nilai buku akhir tahun kelimanya. Karena tahun kelima kita jumlahkan hasil produksi sampai ke 5 tahun, sampai ke 5 tahun. Oke, setelah itu kita kalikan dengan Rp2.000, maka didapatkan untuk beban penyusutan akhir tahun kelima itu Rp19 juta. Maka didapatkan nilai buku akhir tahunnya besar aktiva perolehan 25 juta, kita kurangi dengan beban penyusutan akhir tahun kelima yaitu Rp19 juta. Kita dapatkan Rp6 juta untuk nilai buku akhir tahun kelima. Kemudian kita buat susunan daftar penyusutannya. Karena tadi kita umur manfaatnya tahun ke-6, kita buat tahun ke-6 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai buku akhir tahunnya tadi 25 juta kita beli aktifannya ya. Di tahun pertama kita memproduksi 2.500, di tahun kedua 2.250, di tahun ketiga 2.000, dan seterusnya kita entry dulu sampai dengan jumlahnya adalah 10.000 unit. Beban penyusutannya yang pertama adalah Rp5 juta. Bisa dilihat untuk beban penyusutan setiap tahunnya ini diambil dari R yang tadi biaya penyusutan per unit dikali dengan jumlah produksi yang dihasilkan pada tahun pertama. 2.000 dikali 2.500 yaitu Rp5 juta. Akumulasi penyusutannya juga Rp5 juta. Maka nilai buku akhir tahunnya tinggal dikurangi saja. 25 juta kurangi 25 juta yaitu Rp20 juta. Untuk tahun kedua kita pindahkan yang nilai buku akhir tahun pertama ke tahun kedua ke sini 20 juta. Jumlah produksinya adalah 2.250 unit produksi. Kita kalikan dengan biaya penyusutan per unitnya, maka didapatkan hasil 4.500. Akumulasi penyusutannya tinggal dijumlahkan saja dari 5 juta dan 4.500, maka didapatkan 9.500. Tinggal dikurangi ke nilai buku awal tahunnya 20 juta, dikurangi 9.500, dikurangi 4.500, maka didapatkan 15.500. Begitu seterusnya untuk tahun ketiga, prosesnya sama, jumlah produksinya nanti dikalikan dengan R, maka dihasilkan seperti ini. Akumulasikan penyusutannya, kemudian kurangi seperti itu. Untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua dan ketiga, contohnya misalnya ada mesin fotokopi dibeli harganya Rp6.500.000. Mesin ini diperkirakan penyusutannya Rp900 tiap 1000 lembar fotokopi yang dihasilkan. Oke, jika tahun tertentu mesin fotokopi itu dapat menghasilkan 565.500 lembar fotokopi, berapa beban penyusutannya? Ini untuk yang pertama. Kita dapatkan, kita beli mesin fotokopi aktifannya Rp6.500.000. R-nya sudah didapatkan Rp900 per 1000 lembar. Oke. Maka untuk beban penyusutan itu lambangnya huruf D, kita ganti saja dengan R dikali dengan Q. R-nya adalah yang tadi 900 per 1000 dikali dengan Q yang dihasilkan adalah 565.500. Maka didapatkan beban penyusutan pada tahun tersebut adalah 508.950. Sedangkan untuk soal yang kedua, berapa harga mesin fotokopi setelah mesin tersebut memproduksi 950.000 lembar fotokopi? R-nya kita dapatkan masih tetap 900 per 1000. Sigma Q-nya adalah yang ini Rp950.000. Maka didapatkan nilai mesin fotokopinya akumulasi beban penyusutannya 855.000. Dari 855.000 itu kita gabungkan menjadi nilai buku setelah memproduksi 950 lembar, A dikurangi dengan sigma D. Maka harga mesin fotokopi setelah memproduksi 950 lembar yaitu 5.645.000. Oke. Soal terakhir, contoh soal ke-79, mesin produksi tahun pertama hasil produksinya 3.000 sekian dan seterusnya. Biaya perolehan mesin, ini yang ditanyakan adalah aktifannya berarti ya. Dengan menggunakan rumus yang sama kita dapatkan bahwa setelah 5 tahun berarti N-nya umur manfaatnya 5 tahun ditaksir 2.500.000. Ini adalah nilai sisanya ya. Oke. Kemudian Q yang dihasilkan ini
Baik, kita lanjutkan. Untuk contoh soal yang ketiga, soal contoh 79, kita dapatkan bahwa sebuah mesin itu digunakan selama 5 tahun, jumlah produksinya tahun pertama 3000, tahun kedua 2500 dan seterusnya. Dapat diperoleh dari soal itu berarti yang pertama adalah umur manfaat 5 tahun, nilai sisa aktiva tersebut adalah 2.500.000. Kemudian ini kita jumlahkan menjadi ki totalnya ya, berarti ini tinggal dijumlahkan yaitu 10.000. Oke. Kita dapatkan dulu, maka yang A itu biaya perolehan mesin, berarti yang A itu adalah yang ditanyakan adalah aktivanya berapa besar aktivanya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Setelah itu kita dapatkan bahwa A sama dengan 3.250.000. Jadi kita beli mesin produksi ini 3.250.000. Pertanyaan kedua, besar nilai buku pada akhir tahun ketiga. Oke. Ini B ya, bukan D. Oke. Maka yang tahun ketiga kita fokuskan 3, sigma D akumulasi beban penyusutan, R-nya tadi Rp75. Ini penyusutannya ya, Rp75. Kali dengan Q1, Q2, Q3 karena sampai akhir tahun ketiga itu didapatkan 7.000. Kita dapatkan sigma D itu jumlah akumulasi beban penyusutan pada akhir tahun ketiga itu 525.000. Maka nilai buku pada akhir tahun ke-1 tahun kelima itu SK sama dengan A, nilai perolehannya tadi kita beli 3.250. Sigma D-nya untuk tahun kelima adalah 525.000. Maka nilai buku pada akhir tahun kelima, mohon maaf, berarti ini tahun tahun kelima, tahun ketiga berarti ya. Tahun ketiga yaitu 2.725.000. Itu ada 3 contoh soal yang bisa kalian pelajari bersama-sama. Mohon maaf jika penjelasannya tidak runut gitu ya, karena di ruangan sedang ada kegiatan lain. Ini adalah latihan soal, bisa dicoba sesuaikan dengan penjelasan yang tadi serta rumus-rumus yang telah disediakan tadi. Ini soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.